Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Novitasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesalahan berbahasa dalam tataran fonologi yang berada di dalam lingkup masyarakat. Ataupun dalam kehidupan sehari-hari yang berada di sekitar kita. Pada umumnya, setiap manusia itu pasti memiliki kesalahan. Baik itu perilaku ataupun bahasa pada khususnya. Sebelum itu kita harus mengetahui nih, kesalahan bahasa pada umumnya itu seperti apa. Yang kita ketahui dan harus kita perhatikan itu ada dua konteks. Yang pertama, konteks komunikasi, yang kedua yaitu kaidah bahasa. Sementara itu, kaidah suatu bahasa itu mencakup dari kaidah-kaidah fonologi, yaitu di mana kaidah fonologi ini mencakup tata bahasa dan sistem ejaan suatu bahasa, atau tata bahasa morfologi, sintaksis, dan makna. Dengan begitu, lahirlah sebuah konsep bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik itu sesuai dengan konteks pemakaiannya, sedangkan bahasa Indonesia yang benar itu penggunaannya sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Bahasa yang baik itu belum tentu merupakan bahasa yang benar. Sebaliknya, bahasa yang benar belum tentu bahasa yang baik. Makanya itu semua tergantung pada konteks pemakaian dan kaidah bahasa tersebut. Misalnya kita pergi ke pasar, lalu kita membeli satu ikat sayur dengan menggunakan bahasa yang benar. Misalnya seperti kalimat, berapakah satu ikat sayur ini, Bu? Itu kan menggunakan bahasa yang benar. Namun, pada hakikatnya bahasa tersebut menjadi tidak baik karena tidak sesuai dengan konteksnya. Sehingga bahasa itu menjadi kaku. Seharusnya pembeli tersebut menggunakan bahasa yang lebih luas atau lebih santai kepada penjualnya. Berdasarkan konsep tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kesalahan berbahasa merupakan penggunaan bahasa, baik itu secara lisan maupun tulisan, yang menyimpang dari konteks komunikasi dan kaidah-kaidah bahasa tersebut. Di sini saya mengambil satu pendapat ahli, yaitu Norris tahun 1983 pada halaman 6. Norris ini membagi kesalahan berbahasa itu ada 3 tipe. Yang pertama itu kesalahan, yang kedua kekeliruan, yang ketiga keseleo lidah. Biasanya bahwa kesalahan itu adalah suatu penyimpangan yang terjadi karena penutur tidak mengetahui atau memahami kaidah-kaidah bahasa tersebut. Penutur ini melakukannya secara terus-menerus atau secara sistematis. Yang kedua adalah kekeliruan. Kekeliruan ini terjadi karena tidak konsisten. Kadang-kadang menggunakan bahasa itu sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa tersebut dan kadang juga tidak menggunakannya. Terus yang ketiga adalah keseleo lidah. Keseleo lidah ini terjadi karena kurangnya daya konsentrasi dan daya ingat. Saya akan memberikan salah satu contoh mengenai kesalahan berbahasa dalam tataran fonologi dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat. Contohnya seperti kalimat, harap saudara diam sebentar karena acara segera dimulai. Pada kalimat tersebut memiliki kejanggalan pada kata saudara. Seharusnya kata saudara itu diganti dengan saudara. Itu lebih benar karena sesuai dengan kaidahnya. Karena kita kan dalam keadaan resmi, yaitu misalnya seperti dalam acara resmi, pembawa acara, ataupun dalam acara resmi menyampaikan pidato, seperti itu. Kesalahan tataran fonologi ini biasanya terjadi pada huruf vokal. Huruf vokalnya seperti A, U, E, O. Tadi itu diganti dengan huruf O. Seharusnya kan saudara, bukan saudara. Selanjutnya, kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada tataran fonologi, itu seperti salah satu fonem yang terjadi pada kata kualitas. Pada kalimat misalnya seperti ini. Mengapa kualitas barang ini jelek? Seharusnya kualitas itu menggunakan fonem UA, kualitas, bukan fonem W, kualitas. Walaupun kata tersebut memang sedikit agak mirip, kualitas dan kualitas, tetapi itu merupakan salah satu dari kesalahan fonem juga, atau kesalahan berbahasa dalam tataran fonologi. Contoh selanjutnya saya gunakan itu pada situasi formal.
Nah, dalam situasi formal seperti kegiatan belajar mengajar itu menggunakan bahasa yang formal atau sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa, yaitu bahasa dan bahasa yang benar. Nah, seperti kita presentasi suatu tugas. Nah, untuk memperkenalkan diri tentunya kita juga harus menggunakan bahasa yang formal. Misalnya dengan kalimat, perkenalkan nama saya Dian Novitasari. Nah, seharusnya yang janggal ini adalah kata saya. Seharusnya kata saya ini diubah menjadi kata saya sehingga jadilah bahasa yang benar karena sesuai dengan konteksnya tersebut. Nah, konteks ini kan konteks yang formal. Nah, kesalahan fonem ini terjadi pada fonem A. Seharusnya fonem A, tetapi yang mempresentasikan tersebut menggunakan bahasa daerah yaitu fonem E. Nah, untuk itu selanjutnya dalam kesalahan fonologi ini terjadi karena adanya beberapa faktor. Nah, faktor inilah yang membuat para penutur mengalami kesalahan berbahasa. Faktor yang mempengaruhi kesalahan berbahasa itu seperti kebiasaan penutur dan lingkungan yang ia tinggali, ataupun dari penutur yang tidak mengetahui kaidah-kaidah dalam berbahasa tersebut. Dan masih banyak lagi faktor-faktor yang mempengaruhi kesalahan berbahasa dalam tataran fonologi maupun morfologi dan sintaksis. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Saya Dian Novitasari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.